Dengan saya, Sofia Yoni Putri, di Sofia Yoni Channel. Baiklah, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai persamaan diferensial separabel. Ini biasanya diajarkan untuk anak mahasiswa semester 5. Mungkin ada juga di semester berapa untuk program studi yang lainnya. Namun untuk program studi Tadris Matematika di Uin Bonjol, pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa itu ditempuh pada semester 5. Baiklah, apa sih persamaan diferensial separabel itu? Nah, dari kata separabel ini yang berarti terpisah. Jadi persamaan diferensial separabel ini persamaan diferensial yang terpisah atau persamaan yang dimana variabel-variabelnya itu dibuat terpisah. Misalnya kayak gini, jika suatu persamaan biasa mengandung dua variabel, dikatakan misalnya x dan y, maka tujuan kita itu memisahkan variabel x dan y-nya. Secara umum, bentuk umum persamaan diferensial separabel ini adalah f besar x, g besar y, dx ditambah f kecil x, g kecil y, dy sama dengan 0. Misalnya gini, contoh persamaan diferensial separabel. Contohnya adalah y kuadrat dx ditambah x kuadrat dy sama dengan 0. Kita lihat ini bentuk umumnya tadi f besar x-nya, berarti f besar x-nya ada 1. Ya, di sini ada 1. Lalu g besar y-nya ada y kuadrat. Ya. Tambah ini berarti f kecil x-nya adalah x kuadrat, lalu g kecil y-nya 1 nih. Berarti kan 1 itu kan sama saja tidak ditulis, bukan 0 ya. Berarti dari contoh persamaan diferensial separabel ini dapat kita ketahui bahwa f besar x-nya sama dengan 1 dan g besar y sama dengan y kuadrat, f kecil x sama dengan x kuadrat, lalu g kecil y sama dengan 1. Faktor integral dari suatu persamaan diferensial separabel. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan diferensial separabel ini itu secara umum berbentuk tidak eksak, namun memiliki faktor integral yang jelas. Misalnya, jika mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0 dan yang dimana persamaan itu tidak eksak, maka ada axy sebagai faktor integral yang membuat axy dikali mxy dx ditambah axy dikali nxy dy sama dengan 0 eksak pada domain D. Dan untuk mencari faktor integral dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. axy sama dengan 1 per f kecil x g besar y. Nanti jika sudah diketahui suatu persamaan diferensial separabel, kita tinggal memasukkan nilai f kecil x dan g besar y. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan diferensial separabel. Berikut ini merupakan langkah-langkah kita mencari solusi dari persamaan diferensial separabel tersebut. Yang pertama, kita tentukan apakah persamaan yang di dalam soal itu merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu persamaan dikatakan eksak jika turunan mxy terhadap y sama dengan turunan nxy terhadap x. Yang kedua, jika persamaan tadi belum eksak. Nah, seperti yang kita ketahui tadi kan, kalau separabel ini secara umum persamaan dia itu pasti bukan eksak gitu. Tapi secara umum saja, kadang-kadang ada juga eksaknya. Tapi kalau dalam pembahasan kita ini secara umum persamaan diferensial separabel itu bukan eksak. Jadi kita masuk ke langkah kedua, kita carilah faktor integral yang dimana nantinya
faktor integral itu merupakan pengali supaya nantinya persamaan tadi itu menjadi persamaan eksak. Rumus untuk mencari faktor integral itu A XY kita lambangkan dengan A besar XY sama dengan 1 per F kecil X dikali G besar Y. Nah, ini kita dapatkan nantinya di soal seperti sesuai dengan bentuk umum dari persamaan diferensial separabel tadi. Langkah ketiga, setelah mendapatkan faktor integral tadi, kita masukkan nilai faktor integral tadi itu ke persamaan awal. Kita jadikan pengali gitu di persamaan awal. Maka kita buktikan persamaan itu eksak atau bukan gitu. Jadi setelah kita kalikan dengan faktor integral, maka kita buktikan lagi apakah persamaan tadi itu eksak atau bukan setelah dikali dengan faktor integral tadi. Selanjutnya, mencari solusi dari persamaan diferensial yang sudah eksak tadi itu. Pertama kita cari dulu nilai F besar X-nya, itu sama dengan integral dari MXY dx ya. Lalu setelah mendapatkan nilai Fxy, kemudian kita turunkan terhadap Y. Nah, setelah itu kita akan peroleh solusi umum dari persamaan diferensial sesuai dengan soal tadi. Baiklah, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. X kuadrat dy per dx ditambah y kuadrat sama dengan 0. Baik, kita lanjut. Sesuai dengan langkah-langkah tadi, pertama kita cek dulu apakah persamaan tadi itu eksak atau bukan. Tapi sebelum itu kita ubah dulu persamaan tadi itu ke bentuk umum dari persamaan diferensial separabel. Caranya, karena ini dy per dx, berarti kita kalikan dengan dx ya, kita kalikan dengan m dx, berarti ini habis jadi x kuadrat dy ditambah y kuadrat dx sama dengan 0. Nah, karena bentuk umum dari persamaan diferensial separabel tadi itu didahulukan dengan dx baru dy, maka kita ceng saja, kita pindahkan y kuadrat dx di depan lalu ditambah dengan x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi itu, kita cek dulu apakah persamaan tadi itu merupakan eksak atau bukan. Syarat suatu persamaan dikatakan eksak itu jika turunan MXY terhadap Y dan sama dengan turunan NXY terhadap X. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa MXY-nya adalah Y kuadrat dan NXY-nya sama dengan X kuadrat, maka turunan dari MXY terhadap Y-nya adalah 2Y dan turunan NXY terhadap X sama dengan 2X. Dari sini kita lihat bahwa ini beda, tidak sama ya, berarti persamaan ini bukan persamaan eksak. Nah, karena persamaan tadi itu bukan merupakan persamaan eksak, maka akan ada faktor integral yang menjadikan persamaan tadi itu eksak. Rumus dari faktor integral tadi kan 1 per F kecil X G besar Y. Tinggal kita masukkan saja, berarti dari soal F kecil X-nya adalah X kuadrat. Nah, dan ini X kuadrat ini. Lalu G besar Y-nya adalah Y kuadrat. Berarti 1 per X kuadrat Y kuadrat adalah faktor integral dari persamaan diferensial yang tadi. Nah, lalu kita masukkan faktor integral tadi, kita jadikan pengali, berarti hasilnya adalah Y kuadrat per X kuadrat Y kuadrat dx ditambah X kuadrat per X kuadrat Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, ini berarti bisa kita coret-coret, karena habis ya dibagi, jadi tinggal 1 per X kuadrat. Ini juga bisa kita coret-coret, bukan coret, hasil coret ya, ini karena bisa habis gitu ya pembaginya, bukan habis 1 gitu, jadi 1 per Y kuadrat dy sama dengan 0. Maka ini merupakan persamaan diferensial yang baru ya, yang baru setelah ada faktor integral tadi. Nah, setelah itu kita buktikan lagi bahwa apakah
persamaan ini merupakan persamaan eksak atau bukan. Kita lihat, berarti dari yang kita ketahui tadi itu berarti mxy-nya adalah 1 per x kuadrat dan nxy-nya adalah 1 per y kuadrat. Lalu turunannya adalah 0 dan turunannya adalah 0. Berarti karena ini sama, maka persamaan tadi dikatakan persamaan diferensial eksak. Kita cari solusi sesuai dengan langkah-langkah tadi. Kita turunkan dulu fxy terhadap x-nya. Merupakan integral dari mxy. Ya, tadi kan berarti mxy-nya kan adalah 1 per x kuadrat. Nah, integralnya berarti min 1 per x ditambah hy. Berarti ini ya, ini menjadi solusi. Jadi kita cari nilai hy-nya lagi. Nah, kita cari nilai hy, berarti kita turunkan terhadap y, berarti hasilnya itu dy per dy. Lalu kita substitusikan, berarti memenuhi ya, df xy per dy sama dengan 1 per y kuadrat. Ini kan 1 per y kuadratnya ini. Ya, ini kita ambil, ya. Berarti kita masukkan nilai ini. Nilai ini kan tadi, kalau di sini kan ini, dy. Ini. df xy per dx-nya sama dengan dy per dy. Nah, sama dengan 1 per y kuadrat. Kita turunkan nilainya, berarti tinggal hy, berarti hy sama dengan min 1 per y. Ini turunan dari 1 per y kuadrat ini adalah min 1 per y ditambah c. Udah dapat kan nilai hy-nya, ini nilai yang tadi ini. Jadi kita masukkan ke solusi, berarti min 1 per x ditambah hy sama dengan 0, lalu kita substitusikan nilai hy, jadi min 1 per x dikurang 1 per y ditambah c sama dengan 0. Maka inilah solusi umum dari persamaan diferensial dari soal tadi. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-temannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf jika terlebih atau terkurang atau banyak kata-kata yang salah. Mohon diperbaiki lagi, bisa dikomenkan, dan insya Allah akan diperbaiki ke depannya. Terima kasih.